menjadi sekolah yang betul-betul menciptakan generasi yang baik. Nah, di sini mungkin udah tahu apa itu budaya positif. Nah, itu tadi yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan positif antara guru dengan siswa. Selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang berlangsung untuk kebutuhan hidup manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Misalnya untuk bertahan hidup itu contohnya seperti pakaian, makanan, atau tempat tinggal. Yang kedua, adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di sini misalnya di mana seseorang individu itu bisa diterima di lingkungannya sendiri atau di lingkungan tempat tinggalnya sendiri atau lingkungan sekolahnya. Dan yang kedua, ini penguasaan. Penguasaan ini merupakan suatu penempatan tentang penguatan seseorang. Dan yang ketiga, adanya kebebasan, di mana seorang individu harus bebas memilih di mana dia mereka untuk bertahan. Dan yang kelima, adanya kesenangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dan tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa tentang perilaku motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kita kan sering tuh sama siswa kalau misalnya mengerjakan tugas harus siap katanya. Kalau tidak siap nanti ibu akan berikan sanksi atau hukuman. Nah, itu kita sering lakukan kan ibu bapak. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Adanya suatu imbalan, misalnya kayak di rumah ibu bapak, kita sering menyuruh anak-anak untuk ke warung, nanti ibu kasihkan permen atau kasihkan uang, lebihnya boleh diambil. Nah, seperti itulah dia merupakan imbalan. Nah, ternyata yang melakukan imbalan itu kan perilaku yang salah, tidak boleh. Yang ketiga, adanya menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada yang namanya konsep disiplin identitas gagal. Nah, yang pertama itu adanya nama hukuman. Kedua itu adanya penghargaan. Nah, hukuman yang kita lihat itu, hukuman itu merupakan menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Dan yang ketiga, murid takut. Dan yang keempat itu memaksa. Dan yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Terus ada yang namanya juga penghargaan. Penghargaan ini pertama itu tidak efektif, itu merusakan sifat diri. Yang kedua, mematikan kreativitas. Yang ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Yang selanjutnya, merampas hak dan menghargai dirinya sendiri. Ini ada juga yang namanya konsep disiplin identitas sukses. Tadi gagal ya, sekarang ini sukses. Itu ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Yang
membunuh. Jadi yang pertama ada sebagai penghukum, ya. Kadang ada kita membuat sanksi kepada peserta didik itu seperti menghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kadang kita menjudge peserta didik tersebut seperti seolah-olah mereka yang sangat bersalah. Kemudian ada sebagai teman, ya. Kadang ada guru yang memiliki kepribadian sebagai teman kepada muridnya. Kemudian lagi ada yang memiliki kepribadian sebagai pemantau, ya, hanya pantau-pantau saja. Kemudian lagi berikutnya ada sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi tersebut, mana menurut Bapak yang paling baik? Dari kelima posisi kontrol restitusi itu menurut saya yang nomor 5 yang paling baik. Oke, terima kasih. Kalau menurut Pak Ihsan, yang nomor 5 yang paling baik. Kita cek dulu jawabannya, ya. Kalau menurut Pak Ilham bagaimana, Pak? Saya sama. Sama, ya. Kemudian dari ibu-ibu lalu salah satunya, ya, salah satu ibu-ibu. Dari yang sudah megang mic siapa? Oh tadi, oh iya, gantian. Kalau menurut saya sebagai teman. Ada lagi, satu lagi lah, ya, karena tadi 2 personil jawabannya sama. Iya. Dari bagian depan, ya. Saya sama dengan ibu Ade tadi, saya memilih sebagai teman. Oke, jadi seri, ya. Ada 2 personil yang menjawab sebagai teman, kemudian ada juga 2 personil yang menjawab sebagai manajer. Jadi posisi kontrol restitusi yang baik itu adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Kalau sebagai teman kadang mau anak-anak mau dia bersikap kurang menghormati, karena dia punya teman sebaya, ya, sepele terhadap gurunya. Iya, next page. Ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol, ya. Kasusnya ada seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau dia sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan teman-teman lainnya. Itu berarti sifatnya sebagai penghukum. Jadi tidak boleh juga kita melakukan hal yang seperti itu. Kita tanya dulu, apa dia melakukan, tidak menggunakan atribut lengkap. Pasti peserta didik memiliki alasannya tersendiri. Kemudian yang berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Contohnya, sudah berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat peserta didik tersebut merasa bersalah. Kemudian berikutnya sebagai teman, ayolah tertib, buat ibu bangga kali ini, tidak apa-apa salah. Ya, itu kalau dia sebagai teman. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita kembalikan kepada anak tersebut, apa konsekuensinya. Nah, ini yang tadi yang paling baik, posisi yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanya dulu, apa kesalahanmu? Ya, jadi dia memperbaiki atau mencari apa, ya, kenapa saya dipanggil, apa salah yang sudah saya perbuat gitu. Kemudian lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita berikan kembali kepada mereka untuk mencari solusinya. Pastinya bukan hanya sebagai itu saja, kita juga bisa membuat kesepakatan kepada anak tersebut untuk tidak lagi mengulanginya pada hari berikutnya. Itu dia, ya, dilanjut sama Ibu Tuli untuk memberikan penguatan. Baik, terima kasih kepada Majid dan Bu Mai. Tadi sudah disampaikan di awal terkait dengan disiplin positif
kemudian ada kebutuhan seorang peserta didik. Itu kita harus paham ada 5 kebutuhan, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan merasa dicintai, dihargai, kemudian ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan ini, salah satu saja tidak terpenuhi, itu yang membuat siswa itu membuat suatu kesalahan, membuat suatu pelanggaran. Kadang-kadang kita nggak tanya ini yang sering kita salah. Kita nggak tanya. Kita menganggap siswa yang membuat satu pelanggaran itu kita anggap kesalahan besar. Kita langsung cek. Kenapa begini? Itu saya dulu seperti itu. Saya akui. Tapi setelah saya mendapatkan materi budaya positif, merubah mindset saya. Berarti yang pertama kita harus tanya. Anak-anak setiap membuat kesalahan pasti punya alasan. Kesalahan mereka buat pasti punya alasan. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Itu harus kita telusuri. Ini tadi sudah disampaikan, saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Saya yakin di ruang kelas Bapak Ibu itu sudah terpasang keyakinan kelas masing-masing. Pasti ada. Nah, untuk apa keyakinan kelas itu dibuat? Mungkin ada yang bisa memberikan argumennya. Untuk apa keyakinan kelas itu kita buat? Ya? Bapak Ibu yang bisa memberikan argumennya. Kok perlu sih keyakinan kelas itu? Lingkup kecil, oke, mungkin. Ya, keyakinan kelas itu perlu kita buat di kelas karena untuk mendidik siswa kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dapat memanage, mengatur dirinya untuk merubah ke arah yang lebih baik lagi. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Bu Cep ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimanakah Bapak Ibu menyusun keyakinan di dalam kelas? Berarti kan yang pertama kita buat di peraturan. Kalau saya buatnya seperti itu, masuk ke kelas kita kasih peraturan. Pada saat di jam saya tidak ada yang boleh terlambat. Itu peraturan, karena datangnya dari satu sumber. Tidak ada yang boleh terlambat masuk. Pokoknya kalau saya sudah masuk, yang terlambat tidak ada akses untuk masuk ke dalam. Lalu selanjutnya, selama saya menyampaikan materi, berarti harus memperhatikan, mendengarkan. Itu peraturan. Nah, kalau peraturan itu kesannya kita memaksakan. Jadi anak-anak yang ada di dalam kelas pun dia bisa dikatakan melaksanakan peraturan itu secara terpaksa. Nah, bagaimana supaya peraturan kelas yang kita buat ini berubah menjadi keyakinan kelas dan tidak membebani siapapun yang ada di dalamnya. Nah, dari peraturan kelas yang tadi sudah kita buat, itu kita ajak anak untuk berdiskusi. Contoh, dari yang tadi di awal saya katakan begitu nanti saya masuk harus seluruhnya sudah berada. Lalu kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, menjadi kalimat yang lebih baik. Nah, masukan dari anak-anak itu bisa nanti kita tempelkan, kita buat nanti rangkumannya. Itulah yang akan kita jadikan kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Nah, jadi selama nanti pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas, itulah yang akan menjadi tolak ukurnya. Kalau yang tadi yang katakan awal harus tertib masuk, berarti hadir tepat waktu. Itu diganti dengan kalimat yang lebih baik. Lalu kalau misalnya saya menerangkan harus mendengar ya, berarti ada saling menghargai. Kemudian mendengarkan kawan pada saat mengemukakan pendapat. Nah, seperti itulah contoh keyakinan kelas yang diubah menjadi kalimat yang positif. Ini tujuannya untuk apa? Kalau kita terapkan ini Bapak Ibu, saya yakin kelas itu pasti akan tertib. Kalau kita paksa, terkadang kita yang kecewa nanti lihat anak-anak. Kita yang kecewa, saya sudah rasakan itu. Jadi sekarang saya lebih banyak melakukan pendekatan ke anak-anak. Kalaupun mereka ada masalah, nggak perlu lagi marah-marah. Nanti kita lebih cepat tua dari usia yang sebenarnya. Jadi lebih baik kita dekati mereka, kita tanya kenapa
pasti ada alasan dari setiap tingkah laku yang mereka kerjakan. Nah, keyakinan kelas ini perlu, dan bagaimana supaya keyakinan kelas ini bisa berlangsung secara terus, artinya yang sudah dibuat bukan hanya sekedar jadi hiasan dinding, tapi itu akan menjadi peraturan, kesepakatan yang memang benar-benar harus kita laksanakan. Jadi setiap ada anak yang melenceng, kita tinggal kata, kita punya loh keyakinan kelas yang ini, mengingatkan kembali. Pada saat kapan? Bisa pada saat kita mau masuk, memulai pembelajaran, kita ingatkan, yuk kita punya kesepakatan kelas yang seperti ini ya. Atau kalau mau ditambahi silakan, mungkin ada ide kreatif dari anak-anak kita yang bisa kita jadikan sebagai masukan untuk keyakinan kelas kita masing-masing. Ya, saya rasa itu keyakinan kelas. Berikutnya segitiga restitusi. Ini cara memecahkan masalah tanpa masalah. Ini Bapak Ibu, terutama ini untuk guru BPK ini sangat luar biasa, perlu ya. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita validasi identitas, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ketiga segitiga restitusi ini langkah paling tepat. Tadi sudah disampaikan di awal, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Selama ini kita kerjakan sebagai penghukum, marah-marah terus setiap ada anak yang berbuat salah, ada anak yang terlambat, naik tensiun ke atas. Lama-lama capek sendiri. Anak bukan berubah, tapi makin menjadi-jadi. Kita anggap yang kita lakukan itu benar, padahal kita nggak tanya kenapa. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini, kita ajak anak untuk bicara. Kemudian kita tanyakan, pasti dia punya alasan untuk melakukan itu. Lalu kita tanyakan kembali validasi identitasnya. Yang dikerjakan ini benar nggak? Memang harus penuh dengan kesabaran, Bapak Ibu, penuh dengan kesabaran. Selanjutnya, setelah nanti kita tanyakan alasan berbuat seperti itu, wajar, namanya manusia itu tempatnya salah, tapi tidaklah berkali-kali berbuat salah, itu berarti tidak ada pembelajaran di dalamnya. Kemudian kita tanyakan keyakinan mana yang belum kalian lakukan. Ini satu contoh. Saya pernah sebenarnya pada saat saya memproses anak, ini belum saya pelajari. Waktu itu ada satu siswa ya, Bu Lutfi, terlambat setiap hari, luar biasa. Sampai BPK-nya pun sudah angkat tangan, sudah mengamuk setiap hari dijemur. Ternyata itu bentuk tindakan yang salah. Kita anggap itu benar, ternyata salah. Pada saat sehari dia terlambat sampai jemur, hari kedua sampai jemur, hari ketiga saya perhatikan. Lalu hari berikutnya saya coba tanyanya simpel aja saya. Hari kok saya perhatikan terus terlambat apa? Ya Bu, dia awalnya merasa tidak senang. Ya Bu, kamu kesiangan. Pasti punya alasan dong kenapa tidurnya larut. Apa yang dikerjakan? Ternyata dia malamnya bermain handphone, begadang. Tidurnya sudah larut. Gak usahkan anak-anak, kita saja pun mau kelewatan. Sudah begitu saya tanya, berangkat sekolahnya jam berapa? Jam 7 Bu. Kalau jam 7 sudah pasti terlambat. Bangunnya jam berapa? 6 kata dia. Oke. Kalau bangun tidur setengah 6, kita langsung bangun. Coba manajemen waktunya dulu saya katakan. Kita kasih kepercayaan dengan si anak. Coba di manajemen dulu waktunya. Sampaikan ke orang tua, minta angkat lebih awal. Nggak diantar orang tua Bu, jadi diantar RBT. Lo malah lebih baik. Kan malah lebih enak kita kalau diantar RBT, saya bilang. Coba nanti kasih janji dulu. Setengah 4 sudah di sini ya, tapi hari sudah selesai. Satu hari Bu saya mau lihat ada nggak hari bisa nggak berubah. Dan alhamdulillahnya Bu, sampai hari ini dia tidak pernah terlambat. Jadi menyelesaikan satu masalah ternyata bisa kita dengan cara yang baik-baik. Kita anggap selama ini tindakan kita benar, ternyata enggak ya. Bapak Ibu ibu-ibu di BPBK kali ini terutama segitiga restitusi ini luar biasa. Jadi di mana posisi kita sebagai seorang guru pada saat anak punya masalah, kita harus berada di posisi manajer. Seperti segitiga restitusi ini juga kita ajak
bahwasanya kita seorang guru harus menghamba kepada siswa, itu nggak masuk akal saya. Di benak kita yang namanya menghamba itu berarti harus mengemis-ngemis dengan anak-anak. Ternyata tidak. Menghamba itu bukan kita mengemis. Menghamba kepada siswa ternyata kita harus menuntut anak, menuntut. Kita guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Kita dianggap sebagai seorang petani. Siswa itu adalah bibit yang diberikan kepada kita. Mau kita apakan bibit ini? Kalau bibit ini mau kita jadikan sebagai bibit unggul, ini kita semua dibekali bibit yang sama. Kita semua dibekali bibit yang sama. Tinggal bagaimana kita, cara kita supaya bibit yang dititipkan ke kita ini bisa tumbuh dengan baik. Kita sama-sama dititipi bibit jagung ini contohnya. Kan kita tinggal berpikir bagaimana supaya bibit jagung ini bisa tumbuh menjadi bibit jagung yang unggul. Proses produksinya banyak. Tinggal itu apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus merapikan dulu media tanamnya, kita bagusin, kemudian lahannya kita rapikan, rumput-rumputnya kita buang. Itulah kita seorang. Jadi dengan adanya budaya positif ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya materi yang luar biasa di modul CGP yang pernah saya jumpai. Saya benar-benar sangat apresiasi modul 1.4 ini, kan pelan-pelan ke depannya kita semua yang ada di sini juga akan belajar merubah mindset kita. Nggak perlu lagi kita marah-marah. Setiap anak melakukan satu kesalahan pasti punya alasan. Kita tanyakan dulu. Ibaratnya kita duduk bersama mau memecahkan masalah tanpa masalah, tapi bukan pegadaian ya Bapak Ibu ya. Mau memecahkan masalah tanpa masalah itu untuk pegadaian. Kita harus seperti itu, duduk bersama kita tanyakan. Kadang-kadang Bu, anak yang punya masalah di rumah karena kontrol emosinya itu terbawa ke rumah. Sampai kemarin ditanya, kita nggak paham itu. Yang kita lihat salahnya saja yang kita lihat, tapi kita nggak lihat kenapa dia berbuat seperti ini. Jadi perlu kita adakan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak kita supaya lebih baik. Kita semuanya sudah punya pengalaman luar biasa. Semakin sering kita marahin anak, bukan semakin berubah jadi lebih baik ternyata, malah jadi pembangkang. Di depan kita dia takut. 3 langkah kita bergerak, hilang semua. Nggak dengar lagi. Tapi kalau dengan kita buat pendekatan, kita buat kesepakatan. Tapi di dalam kesepakatan apabila ada pelanggaran harus tetap diberikan yang namanya konsekuensi. Konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Kalau hukuman itu akan membuat anak menjadi terbebani, tapi konsekuensi itu melatih anak untuk memunculkan rasa tanggung jawab. Itu berbeda antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi sama-sama setelah kita mendapatkan materi tentang budaya positif ini, bisa sama-sama menerapkan di lingkup kita dulu sendiri dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik, karena mereka ini semuanya punya kodrat yang berbeda-beda. Anak kita ini kodratnya beda-beda, kodrat alamnya beda, kodrat zamannya juga beda. Dan sekarang ini kita sebagai seorang guru harus bisa menuntun kodrat anak-anak kita supaya nanti begitu mereka selesai dari sekolah ini, mereka bisa hidup di luar sana dengan berbagai macam tantangan yang harus mereka hadapi. Itu tugas berat untuk kita semua sebenarnya Bapak Ibu. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan segitiga diskusi.
Kita rasa itulah kesalahan itu. Nah, di dalam ini tadi ada saya lihat hubungan rasa. Nah, saya rasa yang kedua tadi sangat erat yang disampaikannya dengan Bu Sri tadi terkait dengan disiplin penerapannya. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Banyak dari peserta didik kita yang tingkah lakunya terkadang emosi kesabaran dan rasa emosional kita kadang mencapai titik itu. Di 100 kita sampai 250 kali. Terkadang dengan bahasa yang lemah lembut tidak juga dihiraukan. Dengan hukuman yang keras membenci kita, memakan dia nggak suka sebenarnya. Menurut pandangan ibu-ibu CPP, bagaimanakah tindakan ini yang akan dilakukan secara efektif dan efisien? Dan ibu juga sudah memperhatikan hal yang dalam hal terlambat. Nah, bagaimana ketika dia pembelajaran? Nah, ini adalah suku saya lagi. Minat belajar geografi bagi sendiri tidak berminat. Nah, bagaimana secara berjalan? Oke, saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Imam. Memang teori tak seindah dengan kenyataan. Ya, teori itu bisa kita ikuti, begini, tapi ketika kita menerapkannya pada keseharian kita tentulah merasa ada yang di luar ambang batas. Tapi Bapak Ibu, saya juga memiliki tingkat emosional yang tinggi ketika peserta ini tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Terkhusus ketika saya menampil bahasa Inggris dan banyak sekali anak-anak yang tidak mau tahu tentang bahasa Inggris. Tapi saya yakinkan kembali kepada mereka, kalian tidak apa-apa tidak suka bahasa Inggris karena kalian saat ini belum butuh. Tetapi pada saat kalian membutuhkan bahasa Inggris, saya yakin dan percaya dalam waktu 6 bulan kalian dapat menerapkan pembelajaran bahasa Inggris dalam diri kalian dan kalian dapat menyukainya. Satu seperti itu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, penerapan keyakinan kelas. Penerapan keyakinan kelas itu dapat sangat membantu kita untuk mengajarkan peserta didik kita berdisiplin dalam mengikuti pembelajaran. Kita di sini bukan mengajarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk menuangkan ilmu pengetahuan kita kepada peserta didik kita. Karena kita tidak bisa menyuruh anak yang tidak suka belajar bahasa Inggris harus suka belajar bahasa Inggris. Anak yang tidak suka belajar geografi harus bisa belajar geografi. Kita tidak bisa memaksakan karena latar belakang siswa kita yang sangat luar biasa. Ada yang mereka memang bergumul dengan dirinya sendiri, sementara sekolah juga perlu. Tapi juga mereka harus berjuang untuk hidupnya. Jadi kita juga harus dapat mengerti posisi mereka. Jadi yang perlu kita tanamkan di kelas adalah pembelajaran sikap disiplin, saling menghargai, kemudian tanggung jawab, kerjasama, kemudian komitmen dengan diri kita sendiri untuk dapat mengikuti dan membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Contoh keyakinan kelas itu tersebut, saya buat keyakinan kelas kepada peserta didik, saya ingatkan kembali untuk kesepakatan kami itu di kelas adalah berdisiplin dalam berpakaian. Jadi ketika mereka sedang pembelajaran di dalam kelas bersama saya, langsung ingat ada
tugas kita adalah mendidik, bukan menjadikan anak itu pintar, tapi anak itu memang membawa jati dirinya sendiri untuk menjadi pintar. Kita hanya mengarahkan. Ya, kemarin kami ada bertemu sama alumni sekolah kita. Dia tamat sekitar 2-3 tahun yang lalu. Mereka ujian sudah itu COVID. Nah, nggak sekolah jadi kemarin jumpa. Apa kegiatan sekarang? Kerja untuk di mana? Di kapal, Bu. Jadi saya kalau di kapal biasanya mereka menggunakan bahasa Inggris kan? Iya, Bu. Dulu sekolah macam mana bahasa Inggris? Nggak tahu, Bu. Jadi sekarang sudah tahu, Bu. Kenapa bisa tahu? Saya les, Bu, 6 bulan. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi ketika kita butuh pasti kita bisa. Artinya di sekolah ini kita hanya menanamkan karakter peserta didik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman yang lain ada yang memberikan tambahan? Saya menyampaikan sedikit dari Dr. tentang keyakinan kelas. Nah, di situ kan kita sebelum masuk biasanya kita kan sama anak-anak itu yang biasanya membuat kesepakatan dulu. Kita bikin kesepakatan kelas anak dulu. Anak-anak diibaratkan, ayo kalian punya pandangan masing-masing. Apa yang perlu kita buat kesepakatan ini? Nanti dia kita sepakati dalam proses pembelajaran. Nah, setiap waktu kita tanyakan dan setiap waktu juga kita bagaimana kesepakatan kelas udah disepakati. Nah, mereka akan membuat kesepakatan kelas dan itu akan diikuti bersama dan disepakati bersama. Dan selain itu juga kita harus ada pendekatan kepada anak. Pendekatan kepada anak dan tidak boleh lagi untuk menghukum anak. Harus ada pendekatan. Tapi kita bukan sebagai teman, tapi hanya sebagai tadi yang dibilang sebagai posisi manajer di tengah. Jadi ketika anak-anak ada masalah, kita hanya bisa bertanya tentang keyakinan kelas yang mana. Itu dia. Ada lagi? Baik, ini Pak Imam ya. Masalahnya Pak Imam hadapi itu masalah semua guru, bukan Bapak saja. Jadi itu masalah nasional. Kita mengajarkan satu mata pelajaran, ada anak yang nggak suka. Lalu bagaimana triknya? Kembali lagi tentang kebutuhan. Tapi itu trik kita di kelas. Yang harus kita laksanakan sebenarnya Pak Imam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak kita ini punya karakter beda-beda loh kok dalam belajar. Ada anak belajar nggak bisa diam. Ada aja tingkahnya tadi. Ada anak nanti pola belajarnya pakai visual dengan gambar-gambar dia baru bisa paham. Ada yang pakai audio. Ada yang kinestetik. Jadi ada yang ditampilkan dengan suara, dengan tayangan ini baru dia bisa belajar. Ada yang harus bermain sambil belajar. Dia belajar langsung praktek. Ada yang seperti itu. Tugas kita sebagai seorang guru untuk memfasilitasi semuanya. Tapi kalau dipikir-pikir kan, manalah sanggup dengan 36 siswa berbeda latar belakang, berbeda minat, berbeda kemauan, kita satu orang guru harus memfasilitasi semuanya. Berarti yang harus kita siapkan itu banyak Pak. Media pembelajaran yang nggak cukup satu, kemudian metode pembelajarannya juga harus beragam, metode penilaian juga harus beragam. Tapi yang perlu digarisbawahi Pak Imam, setiap kemajuan kecil dari seorang peserta didik itu adalah prestasi. Hal kecil. Ada anak kita di sini ada logo sudah kita SMA membaca tempat ibadah. Ada. Membacanya masih mengeja. Lalu begitu masuk ke dalam kelas, apakah bisa ini anak kita gabungkan dengan kawan yang memang sudah lancar membaca? Tidak bisa, dia nggak akan sanggup. Berarti kita sebagai seorang guru harus punya metode tersendiri. Ini anak bukan kita kasihkan, bukan kita keluarkan, tapi kita kasih penugasan yang berbeda dengan kawan yang lainnya. Makanya di sini Bapak Ibu kita sebagai seorang guru diperlukanlah diagnostik awal sebenarnya. Bagaimana cara untuk mengenali kemampuan anak-anak? Ini baru mulai saya mau terapkan ini Bapak Ibu. Di awal sebelum kita masuk ke pelajaran kita kasih dulu
Jadi memang berat Bapak Ibu. Benar, kalau teorinya gampang ngomongnya, praktek sama hati kita melaksanakannya. Tapi itulah yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana supaya anak-anak kita ini benar-benar keluar dari sekolah ini bukan hanya ijazah yang dibawa, tapi ada pengetahuan, ada bekal yang bisa mereka bawa keluar untuk mereka bertahan hidup di luar sana. Itu tidak terlepas dari kontrak alam mereka. Anak-anak kita ini dilahirkan dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Begitu dijadikan satu kelas, nggak akan bisa nyambung ya. Ibarat minyak dengan air, nggak akan ketemu. Itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Ya, Pak Imam, nanti sama-sama kita belajar berdiferensiasi, Pak. Karena selainnya nanti materi kami seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kami kasih waktu sudah pas, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya bersama kami berbagi pengetahuan pengalaman belajar kami tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa nanti menjadi penambahan ilmu lah bagi kita dan bisa nanti kita terapkan. Dan ingat Bapak Ibu, jangan sungkan untuk berkolaborasi. Kami juga tetap butuh Bapak Ibu juga demikian. Artinya pada saat kita menemukan satu kendala, satu masalah, datanglah dengan kita bersama-sama. Artinya masalah Bapak Ibu itu juga masalah semua. Jadi jangan kamu tidak perlu nengok anak satu kelas satu tepuk kamu. Jangan lagi Bapak Ibu. Pelan-pelan nanti kita coba selesaikan. Jadi Bapak Ibu jangan merasa kita tinggalkan, tapi sudah saatnya sekarang kita merubah mindset kita yang tadinya kita sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah, memandang atau berubah kita menjadi seorang manajer. Karena kalau lingkungan belajar yang nyaman tanpa marah-marah, anak-anak yang ada aja belajar. Benar. Sekolah ini kalau nyaman menjadi tempat belajar yang paling enak, nyaman, anak-anak pasti juga akan senang. Jadi kita pun guru-guru nggak cepat menyuai, nggak cepat ribut, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa kami rasa itu saja yang bisa kami sampaikan berbagi materi terkait dengan budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
contohnya aja, yang tadi dibilang Icun, datang tepat waktu, hormat kepada guru, dan gitu tidak terlambat, dan tidak ribut di dalam kelas, dan tidak makan di dalam kelas. Nah, sekarang saya mau kita membuat kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama dan tidak akan ada pelanggaran karena kita sudah membuat kesepakatan bersama. Jadi ini kita membuatnya. Ya, kita buat ya. Saya bagikan screenshot. Kalian catat di sini kesepakatan apa yang mau kita buat. Dan kalau sudah siap
Yang kedua, dilarang cabut les. Masuk kemana disiplin? Saling menghargai satu sama lain tanpa memandang suku agama. Ini masuk kemana? Terus kerjasama dan kolaborasi. Ini masuk mana nih? Ini kelas yang mana? Yang ke? Terus ada lagi tepat waktu. Saling menghargai. Ke nomor? Tidak boleh ribut. Mewujudkan tujuan hasil bersama. Menjaga kebersihan kelas. Masuk? Ke nomor? 5. Jujur dan bertanggung jawab. Apa kita buat lagi? Masuk? 6. Menghargai proses belajar. Menghargai proses belajar. Nomor 2 ke nomor 1? Nomor berapa? Semangat dulu. Menghargai proses belajar. Jadi masuk ke nomor 3. Menghargai. Terus saling menghargai harus bertanggung jawab, sifat jujur dalam hal sekecil apapun. Tiga dan enam. 3 dan 6. Saling menghargai dan Saling menghargai dan bertanggung jawab. 4. Korek. 3. 7. Gabungan. 6. 3. Berarti 3.
Tiga. Datang tepat waktu. Pakaian harus rapi. Menghargai guru. Peduli dan empati. Sopan santun. Menghargai. Jujur dan bertanggung jawab. Sopan santun. Hah? Jujur dan bertanggung jawab. Apa Teo? Masuk kemana? 6. Sopan santun. Kelas 4 ya Teo. Jujur dan bertanggung jawab. Berarti satu. Hargai dan sepakat mengikuti peraturan di dalam kelas. Ini yang harus diterapkan ya. 34. Hah? 34. Yang mana ini? 34. 34. Pilihlah salah satu yang mana sudah. Hah? Nomor 3. Mandiri dan bertanggung jawab. 1. Peduli dan berempati. Menghargai. Saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh berbicara di dalam kelas. Kerjasama dan kolaborasi. Datang tepat waktu. Bertanggung jawab. Kreatif. Kolaborasi. Kerjasama dan kolaborasi tentunya masuk di sini ya. Menjaga kebersihan kelas. 15. Tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Keren. 1, 2 lagi. Menjaga kebersihan dan kerapian. Ketika ada siswa yang makan di dalam kelas, maka dia harus memberikan apa yang dia makan keseluruhannya di dalam kelas ini bagaimana? Ketika ada siswa yang makan di kelas, maka dia harus memberikan apa yang dia makan seluruh warga kelas. Berikannya berarti dibayarinya. Masuk kolaborasi, disiplin atau tidak disiplin? Hah? Berarti tidak masuk ke 5 ini ya? Kan makan. Nah, di sini ada 6 kesepakatan kelas yang akan kita sepakati untuk kelas ini. Berarti di sini kita sudah sepakati ya. Disiplin, hormat kepada guru, saling menghargai, kolaborasi, menjaga lingkungan kelas, sopan santun. Ini kita sepakati bersama dengan catatan ketua kelas menandatanganinya supaya ini disepakati. Ayo Stefan tanda tangannya. Karena ini ada 3 orang. Sepakat ya? Kita sepakati ini. Mulai dari sini aja Stefan. Nazar. Ayo cepat. Berarti sepakat ya semua?